dari mengumumkan kepulangan Rizik Syihab di dalam sebuah demo yang melawan pemerintah hingga memasang spanduk raksasa yang menyatakan para laskar siap bersimbah darah dan bertaruh nyawa demi Rizik. Narasi kepulangan Rizik memang dirancang sedemikian rupa dengan tujuan membuat publik kaget. Harapannya publik kaget dan pemerintah terintimidasi seakan mendapat gertakan. Pasalnya, publik memang sudah terlihat nyaman tanpa kehadiran Rizik di tanah air. Dia nggak ada, publik menikmatinya. Akhirnya publik pun tidak peduli lagi apakah Rizik mau balik ke Indonesia atau mau jadi warga Arab Saudi sekalian. Ini sudah dibuktikan dengan sebuah survei di akhir tahun 2019 silam. Hampir 50% bahkan tidak merasa perlu memberi jawaban ketika ditanya apakah mendukung kepulangan Rizik atau tidak. Artinya, bagi mayoritas publik, nggak penting Rizik itu mau pulang atau tidak. Kalau pemerintah sih nggak perlu ditanya lagi. Rizik saja tidak mengakui adanya pemerintah di bawah Presiden Jokowi. Jadi ya lucu kalau bilang mau pulang ke Indonesia. Kalau tidak mengakui pemerintahan Indonesia, ya enggak perlu pulang kan? Cari saja negara lain yang diakui pemerintahannya. Logikanya kan gitu. Tidak mengakui pemerintah Indonesia tapi dikasih SP3 kasusnya mau saja. Harusnya nolak dong, karena dianggap tidak berlaku. SP3 ini juga disebut oleh Munarman, Sekretaris Umum FPI, dalam memaparkan soal kepulangan Rizik, yang katanya administrasinya diurus sendiri, tanpa bantuan Kedubes RI di Arab Saudi. Sebetulnya Habib Rizik Syihab di Makkah itu tidak ada masalah apa-apa, tidak ada problem hukum, tidak ada problem keimigrasian. Tetapi karena info-info palsu dari berbagai pihak yang disampaikan ke otoritas Saudi itu berhak untuk melakukan investigasi. Selama proses investigasi itulah Habib Rizik itu untuk sementara tidak diperkenankan keluar, ujar Munarman. Rizik kemudian melakukan upaya klarifikasi, termasuk memperlihatkan dokumen SP3. Ternyata Habib Rizik bisa membuktikan bahwa dirinya sudah tidak ada lagi persoalan hukum dengan bukti ada 2 SP3, tambahnya. Munarman juga menyebutkan adanya dokumen rahasia yang akan mengungkap keterlibatan pihak lain dengan pencekalannya di Arab Saudi. Sekarang Rizik tinggal mengurus administrasi. Jadi Habib Rizik bisa pulang kapan saja ketika izin bayan exit itu dikeluarkan, keterangan dibolehkan keluar, ungkapnya. Menyaksikan adu pernyataan antara pihak FPI dan Dubes RI untuk Arab Saudi. Agus Maftuh itu seperti melihat pertandingan badminton. Setiap ada pernyataan dari FPI, Dubes Agus kemudian men-smash-nya dengan telak. Seperti ketika pertama FPI mengumumkan rencana kepulangan Rizik saat demo dan di dalam rilis media dalam 3 bahasa. Dubes Agus membantahnya dengan telak, dengan menginformasikan kepada media publik bahwa status Rizik masih blinking merah atau sebagai pelanggar undang-undang. Dan pasca pemaparan panjang lebar Munarman di atas itu, kembali Dubes Agus memberikan smash yang jeder telak. Pertama, Dubes Agus menjelaskan soal bayan exit atau bayan safar yang disebut oleh Munarman. Bayan safar adalah merupakan izin keluar atau exit permit yang sebenarnya merupakan surat perintah untuk mendeportasi warga negara asing yang melakukan pelanggaran imigrasi atau pelanggaran hukum di Arab Saudi, tutur Dubes Agus seperti dilansir detik.com. Surat deportasi itu, alias kena pengusiran dari Arab Saudi. Kedua, berdasarkan pengalaman KBRI Riyadh, walaupun sudah mengantongi bayan safar, WNI bisa saja tidak diperbolehkan melewati gerbang keimigrasian. Apa pasal? Karena ada beberapa alasan, misalnya biometrik tidak terbaca. Ada masalah hukum baru dan ada masalah pidana atau perdata yang baru saja dilaporkan ke pihak berwajib, kata Dubes Agus. Wah, padahal kalau bicara soal SP3,
Di sebuah artikel dari Indonesia.com pada bulan Juni tahun 2018, Novel Bamukmin menyatakan di luar kasus yang sudah ada SP3, masih ada kasus lain yang belum SP3. Waktu itu yang dibicarakan juga soal kepulangan Rizik. Rizik belum bisa pulang. Masih ada 3 kasus lagi belum di SP3, surat penghentian penyidikan perkara. Orang mikirnya udah selesai. Padahal belum selesai, ujar Novel. Bisa saja ada bukti baru dan kemudian dari Indonesia diinformasikan bahwa Rizik adalah orang yang dicari karena ada perkara hukum kan? Atau tiba-tiba otoritas Arab Saudi melihat di video ceramah Rizik yang berhubungan dengan ISIS. Misalnya. Ketiga, nah, ini nih yang aneh dan mencurigakan. Diungkap oleh Dubes Agus. Bahwa ternyata pada tahun 2018 Rizik sudah punya bayan safar. Kami juga sudah mendapatkan informasi dari otoritas Arab Saudi. Sebenarnya Muhammad Rizik Syihab sudah pernah memiliki bayan safar exit permit pada tanggal 2 Desember tahun 2018 24 Rabiul Awal 1440 Hijriah yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi kota Taif, kata Dubes Agus. Pertanyaannya, kenapa exit permit tersebut tidak dipergunakan untuk terbang ke Indonesia dan justru masih tetap tinggal di Arab Saudi dan akhirnya menyalahkan pemerintah Republik Indonesia. Aneh ini, katanya, jelek banget. Yang ketiga ini yang seakan nuampol Rizik dan FPI. Jadi selama ini Rizik bisa dibilang melakukan pembohongan publik, mengaku dicekal, mengaku dihalangi pulang oleh pemerintah Indonesia, menuding seakan pemerintah Indonesia membuat zalim pada dirinya. Padahal pada tahun 2018 dia sudah bisa pulang. Tidak ada yang menghalangi. Dianya sendiri yang tidak mau pulang. Kenapa? Seakan memasang perangkap buat memfitnah pemerintah Indonesia, memfitnah Presiden Jokowi. Siapa yang zolim? Siapa yang perlu direvolusi akhlaknya?